Halo semua, ketemu lagi dengan saya, Agustinus dari Admin Cerdas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya bukan ada di sini untuk membagikan tutorial, tapi lebih ke arah membagikan tips atau knowledge lah, insight, ilmu lah. Nah, kalau ilmu ini dipraktekkan, saya yakin jualan online kamu bakal menjadi lebih sukses. Nah, ini sebetulnya adalah sebuah ini bagian pertama dari lesson tentang jualan online yang memang kita sediakan untuk kalian semua. Kita akan publish ini secara open karena memang kita punya passion ya, kita ini punya visi gimana caranya sih supaya jualan online di Indonesia ini, pebisnis online di Indonesia, entrepreneur online di Indonesia itu bisa menjadi lebih maju, bisa menjadi lebih sukses. Oke, saya juga ada satu pesan, kalau memang misalkan Anda lebih suka tipenya Anda lebih suka baca daripada dengar video atau lihat video, Anda bisa masuk ke admincerdas.com/blog. Nah, di situ juga sudah banyak tutorial-tutorial yang kami susun, bukan hanya tentang bagaimana cara menggunakan admin cerdas ya, tapi lebih ke arah bagaimana cara Anda berjualan online supaya bisa lebih sukses. Oke? Sekian kira-kira introduction-nya ya dari saya. Kita akan langsung masuk ke 5 tips untuk berjualan online secara sukses. Oke, pada tips kali ini saya akan memberikan 5 tips jualan online supaya Anda sukses. Nah, tips ini bukan hanya akan mengcover bagaimana cara jualannya ya, tapi saya juga akan mengcover segi-segi yang lebih sifatnya non-teknis. Jadi memang kamu memang harus sangat bersiap-siap kalau kamu mau berjualan online secara sukses. Kenapa demikian? Karena yang namanya jualan online berarti Anda adalah seorang businessman, Anda adalah seorang entrepreneur. Jadi Anda memang harus menyiapkan mental, Anda harus menyiapkan pikiran, dan Anda memang harus menyiapkan tools yang akan mendukung Anda sukses sebagai entrepreneur. Oke, saya mulai ya dari tips yang pertama. Yang paling pertama adalah siapkan mental kamu. Sekali lagi saya katakan lagi, Anda sudah masuk pada sebuah bisnis. Kamu sudah menjadi seorang entrepreneur ya istilahnya. Nah, jadi entrepreneur ini tidak semudah yang dikatakan orang-orang, terutama yang motivator ya. Kalau bilang jadi entrepreneur itu mudah. Yang penting Anda harus istilahnya, Anda harus percaya, Anda harus yakin dengan diri sendiri. Iya, that part, bagian-bagian itu betul. Anda memang harus percaya, Anda harus yakin dengan diri Anda sendiri. Permasalahannya, kenapa sih Anda harus yakin pada diri Anda sendiri? Kenapa Anda harus percaya? Karena yang namanya bisnis tidak ada yang mudah. Ya. Yang namanya menjadi entrepreneur itu adalah pilihan hidup yang tidak mudah. Bisa dipermudah, bisa. Tapi Anda harus tahu dulu, ini tidak mudah. Nah, kalau kamu udah jadi entrepreneur dan kamu kepingin menjadi membawa toko online kamu menjadi toko online yang besar, yang omsetnya bahkan per bulan sudah di atas mungkin mencapai ratusan juta, mencapai miliaran, which is ada ya, beberapa member-member dari admin cerdas sudah mencapai miliaran. Nah, kalau memang kamu mau menjadi seperti mereka, kamu mau menjadi entrepreneur yang gede dengan toko online yang gede, otomatis kamu harus siap untuk kerja keras. Karena yang saya tahu, memang mereka ini bekerja keras. Beberapa dari member-member ini, early adopternya admin cerdas itu adalah teman-teman saya juga, yang memang pada awalnya saya berpikir, bagaimana ya caranya supaya saya bisa bantu mereka, karena kasihan banget, memang kerjanya keras banget. Nah,
kamu harus punya mentalitas seperti itu. Jangan sampai kamu berpikir yang penting saya sudah punya Instagram, yang penting saya sudah upload di Tokopedia, saya sudah upload di Shopee, Lazada, Bukalapak, JDID, Blibli, lalu otomatis kamu akan kaya. Enggak seperti itu, ya. Yang namanya jualan online, Anda harus punya mental baja. Nah, tadi juga saya sempat ngomong ini bisa dipermudah. Bagaimana cara mempermudahnya? Yaitu dengan menggunakan tools. Nah, tools ini bisa juga salah satu contoh tools sendiri adalah Admin Cerdas ya, dimana Admin Cerdas ini mempersingkat waktu kamu untuk melakukan upload barang, misalkan dari toko kamu ke Shopee. Lalu kalau misalkan nggak pakai Admin Cerdas nih, kamu upload di Shopee, sesuaikan dulu dengan semua format Shopee, setting-setting kategorinya Shopee, sudah selesai, lalu kamu beralih lagi ke Tokopedia. Kamu harus juga download dulu Excel-nya, kamu pelajarin dulu kategori-kategorinya bagaimana. Nah, kamu baru lakukan copy and paste ya. Lalu upload lagi ke Tokopedia, dilanjutkan lagi dengan Bukalapak. Ini makan waktu memang. Nah, yang di-provide tools-tools seperti Admin Cerdas atau bahkan saingan-saingannya Admin Cerdas itu adalah bagaimana mempersingkat waktu kamu untuk melakukan upload barang mungkin. Atau yang kedua, misalkan ada yang namanya gimana ya, kalau misalkan produk di Shopee laku, lalu kamu tadinya harus masuk ke Tokopedia, lalu di Tokopedia juga diupdate lagi stoknya, atau mungkin bahkan kamu harus pisahin nih stoknya, yang ini stoknya Tokopedia, ini stoknya Shopee, ini stoknya Instagram. Setelah itu kamu melakukan 3 kali stop of name. Ya, bisa juga seperti itu, tapi bisa saja dipermudah oleh tools-tools seperti Admin Cerdas ya, seperti saingan-saingannya Admin Cerdas. Which is yang perlu kamu lakukan adalah memilih yang paling tepat. Belum tentu memang Admin Cerdas yang paling tepat untuk kamu. Tapi pada tips pertama yang ingin saya highlight, kamu harus siap dong, karena kamu adalah entrepreneur, kamu harus siap untuk melakukan pekerjaan yang seperti itu. Oke? Saya akan lanjutkan ke tips kedua. Tips kedua adalah siapkan waktu, tenaga, dan pikiran kamu. Waktu, tenaga, pikiran. Ini saya akan cerita sedikit ya. Beberapa teman yang tadinya adalah early adopter yang tadi saya ceritakan, yang saya ngomong gimana saya bisa melihat mereka ini kerja keras, gimana. Awalnya memang Admin Cerdas ini tercipta karena kita ini gimana ya, founder-founder Admin Cerdas ini dulu suka nongkrong bareng nih kalau weekend gitu ya, kalau kita waktu nggak ada meeting, kita nggak ada kerjaan yang sifatnya urgent, nah kita suka nongkrong nih. Nah, salah satu foundernya Admin Cerdas itu juga pemilik online shop yang cukup gede. Nah, setiap kali kita kumpul nih, setiap kali kita ya harusnya kan hangout ya, kita seneng-seneng ya. Nah, dia sama ceweknya, which is ceweknya juga salah satu pemilik online shop yang cukup gede juga. Nah, mereka ini selalu kalau nggak di depan laptop, di depan HP. Kenapa? Karena mereka tetap harus kontrol. Misalkan kalau ada yang chat, ya mereka harus balas. Nah, ini bukan jam 2 siang loh, bukan jam 1 siang loh. Bisa saja jam 9.30 malam. Ya, bisa saja jam 11 malam. Nah, waktu itu kita komplain, aduh kalian ini kok HP-an terus sih. Kita ini kan lagi hangout ya, kita lagi having fun ya, leave work lah. Nah, mereka ngomong juga, oh nggak bisa, ini customer. Kita harus service customer yang terbaik. Kalau memang kita harus balas chat, ya kita balas chat. Kalau memang kita harus balas pertanyaan, kita harus balas pertanyaan. Nah, ini cerita yang bagus sekali untuk gimana ya, saya menganalogikan waktu ya. Nah, mereka spend waktu yang banyak ya, maka dari itu memang pada saat itu omset mereka memang ratusan juta. Setelah memang menggunakan Admin Cerdas, mereka persingkat, jadi waktunya kan jauh lebih singkat nih, jadi mereka bisa lebih fokus ke kembangin bisnisnya kan.
Tadinya mereka hanya jualan di Instagram, hanya jualan lewat WhatsApp, lalu sekarang bisa jualan lewat marketplace, otomatis double the revenue, double the omset, ya. Nah, kedua adalah tenaga. Saya juga kenal salah satu member admin cerdas, walaupun dia ini bukan termasuk early adopter ya, cuman memang kita sempat berkomunikasi. Waktu itu saya minta feedback untuk mengembangkan lagi ya admin cerdas ini seperti apa. Nah, orang ini menjalankan toko online, dia memang benar-benar komit, dia keluar dari kerjaannya, lalu dia juga melakukan banyak hal, karena di awalnya dia ini masih belum gede sih awalnya, dia masih di angka mungkin 1-2 juta lah. Nah, yang dia lakukan memang dia harus kendalikan semuanya sendiri. Instagram juga dia yang bales, kalau ada chat, kalau WhatsApp juga dia, kalau di Shopee, di Tokopedia juga dia juga sendiri yang packing. Padahal cowok ya, jadi kurang rapi sedikit sih packingannya, tapi dia mau nggak mau dia harus belajar gimana caranya packing supaya packing ini aman, rapi, dilihat konsumen itu bagus. Lalu dia juga antar sendiri tuh kalau konsumennya minta, misalkan di Shopee kirimnya pakai si cepat, ya udah dia harus berangkat sendiri. Nah, dedikasinya memang seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pikiran. Nah, kenapa pikiran? Karena begini, pada saat Anda berjualan, kamu ini berjualan misalkan di Instagram ya, ini quite simple, ini cukup mudah lah. Yang kamu perlu lakukan hanya kamu upload barang, lalu upload foto barang ya, maksudnya ya, upload foto barang, lalu kamu kasih deskripsinya, lalu kamu kasih hashtag. Permasalahannya adalah Instagram bukanlah platform jualan. Nah, kamu harus sangat pintar dalam mencari hashtag-hashtag yang kamu bisa taruh di sana. Nah, begitu juga pada saat kamu mau berjualan di marketplace ya, seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Nah, ini mereka punya dashboard, ini semua berbeda. Dan kamu memang harus gimana ya, kamu harus mempelajari masing-masing dashboardnya. Nah, memang tidak satu dashboard, memang mirip-mirip juga, tapi gimana ya, masih ada perbedaan-perbedaan tertentu yang mungkin kamu harus benar-benar kamu harus benar-benar pahami perbedaan-perbedaan itu, dan kamu harus tahu caranya, misalkan gimana caranya upload massal, edit massal, hapus produk, dan lain-lain. Kamu harus belajar banyak di sana. Nah, inilah pikiran juga. Nah, yang saya mau highlight juga di sini, otomatis kalau kamu memang mau berjualan online, please jangan beralasan kalau kamu gaptek. Ya, saya juga heran karena banyak sekali orang yang bangga banget, aduh saya kan gaptek, saya nggak bisa kayak gini. Why though? Maksudnya kenapa? Karena sekarang Anda bisa belajar dengan sangat mudah. Ya, buka aja YouTube. Ya, buka aja Google. Anda bisa bertanya ke mereka. Bahkan sekarang semacam Google kayak gitu, kita tinggal tanya. Dulu kita harus mikirin keyword. Ya, Anda tinggal tanya bagaimana caranya bla bla bla. Bagaimana caranya bla bla bla. Dan biasanya Google ini cukup akurat jawabannya. Nah, jadi jangan beralasan gaptek lalu kamu tidak mau berjualan di marketplace, kamu tidak mau berjualan di Instagram, which is kalau buat saya itu bukan kendala, itu adalah alasan. Ya, di sini juga mental sangat berperan. Kalau memang gaptek, do something about it. Ya, Anda lakukan sesuatu supaya Anda nggak gaptek lagi. As simple as that. Belajar saja. Kalau teman kebetulan nggak gaptek, tanya aja ke teman. Ya, kan tidak ada salahnya ya kalau kita tanya, nggak usah malu. Kalau memang gaptek ya udah kita tanya. Kalau sudah ada jawaban, Anda tidak gaptek lagi. Oke, saya lanjutkan ke tips yang ketiga. Siapkan budget toko online kamu. Nah, ini juga sepertinya gimana ya, agak bertentangan dengan ajaran-ajaran yang beredar, yang biasanya lewat motivator-motivator, lewat
orang yang memang belum punya bisnis online, yang belum menjalankan bisnisnya secara online. Nah, kebanyakan memang mereka bilang kalau bisnis online itu enak, ya, nggak perlu ada modal, nggak perlu ada pengeluaran dulu, kamu bisa coba dulu, baru nanti bla bla bla. Saya cukup sering mendengar pengajaran-pengajaran seperti itu. Nah, di sini saya mau katakan bahwa kalau Anda memang serius dengan bisnis online Anda harus punya budget, ya. Nah, yang akan saya jelaskan dulu seperti ini. Tadi saya sudah berbicara bahwa bisnis online itu lebih dari sekedar Anda hanya upload Instagram, Anda hanya upload Tokopedia, Bukalapak, marketplace lain-lainnya, tapi ada kerja keras di balik itu semua, ya. Misalkan seperti ini, Anda sudah Anda sudah sukses upload produk, lalu Anda berpikir, oh ya udah, saya biarin aja algoritmanya Tokopedia yang bekerja nih, algoritmanya Shopee yang bekerja nih. Nah, tidak bisa begitu, ya. Anda harus tetap melakukan banyak promosi. Anda harus masih balasin chatnya. Anda juga harus mungkin beriklan. Mungkin kalau Anda hanya jualan di Instagram, maka iklannya juga iklan Instagram. Nah, salah satu kegunaan budget ini adalah demikian. Anda bisa manfaatkan tools-tools untuk melakukan itu semua. Saya kasih contoh, misalkan untuk marketplace, mungkin Anda bisa pakai admin cerdas kalau memang cocok. Kalau mungkin Anda berjualan di Instagram, Anda bisa menggunakan jasa-jasa mereka-mereka yang jago di branding consultant, ya. Jadi mereka nanti yang akan bikinin jadwal postmu, akan bikinin captionnya, akan bikinin apalagi ya. Biasanya mereka akan punya sebuah kalender gitu sih, tahunan ya. Jadi udah terjadwal semua tuh. Nah, Anda bisa cari yang seperti itu. Jadi Anda tidak perlu Anda tidak perlu buang waktu banyak hanya untuk memikirkan konten-konten Instagram. Yang perlu Anda pikirkan mungkin adalah bagaimana caranya memperluas nih. Udah Instagram udah kelar, mungkin ke Tokopedia sekarang, atau mungkin ke Facebook Marketplace dan lain-lain. Nah, lalu misalkan satu contoh lagi ya, kalau misalkan Anda butuh di barangnya kan baru nih, akun saya baru, gimana caranya dong orang-orang yang di Instagram bisa mampir ke toko saya. Nah, mungkin Anda harus cari jasa konsultan-konsultan yang jagoan di Instagram Ads, ya. Jadi nanti mereka yang akan membantu Anda promosi. Nah, otomatis orang-orang ini tidak bekerja secara gratis, ya, tapi mereka dibayar untuk membantu Anda supaya kerjaannya lebih ringan. Karena sebagai entrepreneur, seharusnya yang Anda pikirkan adalah how to move forward, bagaimana caranya Anda berjalan ke depan, ya, bagaimana cara Anda memperluas pasarnya, bagaimana caranya mempertinggi, menaikkan penjualan. Nah, seperti itu. Nah, itu semua butuh budget. Nah, kita bicara tentang menaikkan penjualan ya. Yang namanya promosi itu juga membutuhkan biaya. Misalkan seperti ini, Anda pasang barang di Tokopedia nih. Nah, sedangkan Anda adalah satu dari nggak tahu berapa juta nih toko yang ada di Tokopedia ya. Nah, Anda kan harus berpikir bagaimana ya caranya supaya toko-toko barang-barang saya ini bisa dilihat oleh orang. Gimana ya caranya supaya barang-barang saya ini lebih menonjol. Jadi orang kalau melihat klik barang saya dulu. Nah, biasanya cara yang paling mudah adalah dengan beriklan di marketplace tersebut. Setiap marketplace punya iklannya masing-masing. Jadi ya tadi kalau Anda gaptek memang ini lepas semua nih. Kita nggak bisa manfaatin fitur-fitur iklan seperti itu.
Nah, iklan ini otomatis berbayar. Ya. Tapi yang mau saya katakan adalah sebetulnya gini, Anda tidak akan selamanya beriklan loh. Kenapa sih? Promosi ini tujuannya sebetulnya adalah meningkatkan kepercayaan konsumen. Ya, kepercayaan pelanggan-pelanggan Anda ke toko Anda. Yang saya maksud gimana? Coba kita sekarang akan lihat sedikit di Shopee dan Tokopedia. Nah, ini kita lihat Tokopedia dulu ya. Kalau bisa dilihat di sini, ini adalah halaman produknya. Roof Collagen Drink. Ini saya by the way saya random juga saya juga klik random aja ya. Nah, saya klik di produk ini. Kalau dilihat bisa ada ratingnya kan, sudah terjual berapa, sudah dilihat berapa kali. Nah, kalau Anda menjual barang yang mirip dengan toko ini, dan kalau Anda bersaing dengan toko ini, di mana dia sudah punya review yang sangat bagus sekali, produknya sudah terjual cukup banyak, ini gawat juga. Gimana caranya? Kalau saya yang jadi pelanggan, kalau saya memilih toko yang benar-benar baru atau toko yang seperti ini, otomatis saya akan pilih yang ini. Kalau sudah terjual 467 produk dan ratingnya tinggi, otomatis ini bisa dipercaya, pasti barang saya nyampe. Ya, itu jadi pertimbangan. Begitu juga dengan Shopee, ada juga nih. Nah, bintangnya di sini, ada juga penilaiannya bagaimana, sudah terjual 3.800 barang. Buat saya ini saya akan sangat mempercayai ini. Sudah review bagus, terjual banyak, toko beneran, toko mantap ini. Oke, saya akan belanja ini. Nah, bagaimana sekarang caranya Anda bisa mencapai rating, Anda bisa mencapai penjualan yang seperti itu? Nah, Anda harus beriklan dulu supaya produk Anda keluarnya nanti di atas-atas. Orang makin sering ngeklik, kalau produknya bagus mereka tertarik, mereka beli. Tinggal Anda bisa chat, kamu bisa chat nih ke pelanggan-pelanggan ini. Jangan lupa ya, leave review ya. Kalau bisa kasih bintang 5 kalau memang puas ya. Nah, dari situlah Anda mengumpulkan sedikit demi sedikit istilahnya credential ya, sedikit demi sedikit portfolio. Jadi semakin Anda lakukan itu, awalnya Anda promosi, pada akhirnya toko Anda ratingnya bagus, barangnya banyak dijual, banyak yang terjual, orang akan percaya nih sama Anda, sama toko kamu. Kelihatan, wah ini legit nih tokonya nih. Pasti barangnya dikirim dan pasti barangnya nyampe karena ratingnya tinggi. Nah, ini sebetulnya tujuan promosinya itu di sini ya, bukan Anda harus terus promosi ngiklan terus, nggak. Pada saatnya nanti memang untuk produk-produk itu Anda udah nggak perlu ngiklan lagi, nanti akan masuk terus pembeli ya, karena udah percaya. Nah, di sini apalagi kalau Anda adalah seorang dropshipper, Anda bayangin ya, berdasarkan penelitian kami, jumlah dropshipper itu jauh lebih banyak dari jumlah toko online yang emang nyetok barang. Which is memang kalau menurut saya sih ya logis-logis saja, emang pasti lebih banyak sih dropshipper. Karena kan nggak perlu stok ya, jadi gimana ya, mereka itu lebih gampang buka toko sebagai dropship. Nah, sialnya kalau dropship Anda ini gimana ya, Anda akan mendapatkan sebuah dalam tanda kutip marketing kit, di mana Anda punya foto-fotonya itu, foto-foto produknya, detail produknya, harganya, dan lain-lain. Nah, permasalahannya adalah foto ini sama semua nih. Jadi kalau satu supplier ini punya 100 dropshipper, 100 ini semua sama. Ya, gimana caranya Anda bisa mengalahkan dropshipper yang lain? Ini juga memerlukan budget ya.
Jadi jangan khawatir kalau memang Anda Anda ternyata harus mengeluarkan uang untuk berbisnis online. Memang yang namanya bisnis itu ada investasinya kok. Ya, kalau Anda memang ingin membesarkan bisnis ini, pasti ada investasinya. Ya, Anda berinvestasi, maka yang Anda cari adalah gimana caranya kalau saya bayar iklan nih di Tokopedia misalkan atau di Shopee, saya bayar uang 100.000. Nah, bagaimana caranya saya mendapatkan 300.000 profit dari situ? Nah, itulah yang harus Anda pikirkan. Bukan, aduh, nggak mau ngasih Shopee uang, nggak mau ngasih Tokopedia uang. Well, kita cukup tergantung juga sama mereka. Kalau memang Anda berjualan di marketplace loh ya. Anda berjualan di Instagram, nggak mau saya bayar Instagram, bayar iklan. Ya, Anda juga pakai platformnya dia. Ya, padahal Instagram sekarang memang jauh lebih mementingkan mereka-mereka yang bayar. Nah, mindset ini juga perlu ditanamkan. Ya, kalau memang Anda serius berjualan online, maka Anda juga harus punya budget atau Anda harus berani untuk invest di toko online Anda. Oke, sekarang saya akan lanjutkan ke tips keempat. Anda harus kenal marketplace tempat kamu jualan. Ya, misalkan kamu berjualan di Instagram, maka kamu harus tahu nih gimana caranya research keyword, ya, research hashtag. Kamu harus tahu seperti itu. Kalau misalkan marketplace andalan kamu adalah Shopee, maka kamu harus tahu fitur-fiturnya Shopee juga. Gimana sih caranya dekorasi toko? Manfaatkan voucher-voucher yang ada. Daftar gratis ongkir gimana? Nah, semua itu nanti di Tokopedia gimana caranya? Di Bukalapak gimana caranya? Itu kamu harus benar-benar paham. Misalkan kalau di setahu saya di Shopee sama Lazada nih ada fitur iklan gratis. Setiap 4 jam kamu boleh menaikkan produk-produk kamu. Nah, kamu juga harus memanfaatkan. Bagaimana caranya kamu memanfaatkan ini? Cara belajarnya gimana? Kamu mesti banyak baca artikel-artikelnya di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak, di Lazada, karena mereka memberikan panduan yang sangat lengkap. Sayang sekali kalau kamu tidak baca. Padahal caranya semua sudah ada di sana nih. Ya. Nah, maka kalau tips keempat ini cukup singkat, kamu harus benar-benar pahamin ya, dan manfaatkan semua fitur yang memang relevan ya buat kamu, yang memang penting buat kamu. Kamu harus benar-benar memanfaatkan itu. Misalkan push produk tadi, istilahnya kalau di mereka itu naikkan produk namanya. Nah, ini adalah satu cara di mana kamu nggak perlu bayar iklan di sini. Mungkin awalnya supaya mungkin budget masih belum terlalu kuat ya. Jadi mungkin 4 produk kamu naikin pakai Shopee iklan gratisnya atau pakai Lazada. Nah, mungkin kamu tambah 1-2 produk untuk kamu iklan. Dilihat nanti apakah performance-nya bagus, apakah banyak terjual. Nah, jadi kamu memang harus kenal betul dengan semua fiturnya, termasuk Instagram, termasuk Facebook. Oke? Langsung saya lanjutkan ke tips nomor 5. Nah, tips nomor 5 ini juga cukup singkat. Yang paling saya mau highlight adalah kamu mesti perhatikan waktu login dan waktu balas chat. Nah, maksudnya gimana? Kita lihat di contohnya di Shopee dan Tokopedia ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita scroll nih ke bawah ya. Nah, ada tulisan ini nih, aktif 23 menit yang lalu. Ya. Lalu waktu chat dibalas hitungan jam. Lalu kita lihat juga di yang Tokopedia. Di bawah sini juga ada aktif 6 menit yang lalu. Dibalas plus minus 6 menit. Nah, kalau memang Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada melihat hal ini, maka hal ini penting buat mereka. Oke.
ini juga sebuah knowledge, sebuah insight untuk Anda. Ini penting buat mereka. Jadi kalau Anda memang aktif dan Anda membalas chat dengan cepat, kemungkinan produk Anda di atas itu lebih tinggi. Nah, sebenarnya gimana terus ya caranya supaya bisa aktif terus, balas chatnya cepat? Nah, ini berkaitan dengan tools-tools seperti admin cerdas juga. Jadi begini, walaupun kamu menggunakan tools secanggih apapun, jangan pernah lupa untuk login di browser kamu. Ya, lebih enak melakukan ini semua pakai komputer sih. Kalau dari kalau pendapat saya lebih enak pakai komputer. Nah, Anda login di sana, jadi mungkin tokonya buka jam 9 pagi gitu ya. Jam 9 pagi Anda masuk ke 4 marketplace, Anda login ke 4-4-nya. Lalu tidak usah ditutup ya. Jadi istilahnya Anda aktif. Di sini maka Anda juga akan mendapat notifikasi chat yang lebih cepat. Ya. Nah, kalau Anda login terus dan balas chatnya cepat, ya performance toko Anda juga akan naik di marketplace ini. Jadi memang untuk member-member admin cerdas sendiri biasanya kami juga saranin jangan lupa login lo ya. Jangan lupa balas chat lo ya. Karena walaupun ada aktivitas nih di admin cerdas, karena memang kita kan banyak sekali ya aktivitas di marketplace ini. Jadi kalau ada order kita akan sinkronkan ke admin cerdas, lalu setelah itu kita sinkronkan ke marketplace yang lain supaya stoknya berkurang. Kalau memang misalkan ada update stok ya, misalkan ada barang datang, barang-barang baru, Anda input misalkan di admin cerdas atau mungkin Anda input di salah satu marketplace, lalu Anda harus download dulu. Nah, ini aktivitasnya memang banyak, tapi Anda harus tetap login ya, karena aktivitas login Anda ini di track oleh marketplace ini, dan Anda juga akan di track berapa lama Anda membalas chat, mungkin juga berapa lama membalas diskusi dan lain-lain sebagainya. Jadi Anda harus benar-benar mengenali waktu login dan waktu balas chat, dan ini sebaiknya komputernya browsernya tadi udah ditinggal aja, udah sampai mungkin kalau bisa jam 9 malam, let's say sebelum tidur baru dimatikan, misalkan seperti itu. Nah, dengan cara ini hopefully sih walaupun mungkin beda ya kalau Anda ngiklan, kalau kamu ngiklan dan kamu bayar Shopee, udah pasti yang di atas nih. Walaupun mungkin belum tentu yang nomor 1 ya, karena sifatnya adalah bidding dia. Sifatnya seperti dalam tanda kutip seperti lelang lah. Siapa yang bayar paling tinggi dapat nomor 1, misalkan kayak gitu. Nah, tapi hopefully dengan sedikit-sedikit tweak seperti ini ya, jadi waktu login diperhatikan, waktu balas chat diperhatikan. Mungkin kalau di Shopee kamu juga karena udah kenal, kamu bisa dekorasi toko, kamu bisa manfaatkan fitur-fitur yang lain, ada gratis ongkir dan lain-lain. Nah, ini bisa mendongkrak performance kamu ya. Jadi dikombinasikan dengan iklan, ini akan menjadi sebuah toko yang memang kredibilitasnya kelihatan tinggi. Last but not least, jangan pernah takut bermain harga. Ini adalah sebuah tips yang sering sekali, terutama kalau dropshipper nih, sering sekali cerita ke kita. Wah, harganya nggak kompetitif. Masa ada dropshipper lain dapat harga yang lebih murah? Masa dropshipper lain bisa jual lebih murah? Belum tentu juga loh mereka dapat harga lebih murah kalau mereka jual lebih murah. Bisa aja mereka sedang proses menarik pelanggan ya. Jadi yang lain jual 30.000, dia jual 25.000. Lumayan kan? Nah, dia sebetulnya mungkin rugi juga jualnya, atau keuntungannya jadi sedikit sekali. Tapi yang penting buat dia adalah membangun credential tadi, membangun bintang ya, sampai bintang 5, produk banyak yang terjual. Mungkin maksudnya dia adalah itu ya. Nah, tapi yang perlu
Yang perlu diperhatikan adalah dropshipper ini biasanya gimana ya, beranggapan bahwa harga yang paling murah itu pasti yang akan dibeli. Belum tentu loh ya. Kalau saya sendiri sebagai pelanggan, misalkan harga itu murah kan relatif ya, ada yang beda kayak 2.000, 3.000, 4.000 rupiah, saya akan lihat dulu bintangnya. Kalau memang misalkan toko ini lebih murah tapi sama sekali belum ada penjualan, nah buat saya juga bahaya juga. Waduh, ini gimana ini nanti kalau barangnya abal-abal, ya nggak? Gimana nanti kalau misalkan let's say gini deh, saya beli iPhone nanti dikirim remote AC. Nah, ternyata memang orangnya one hit kayak gitu. Nah, saya kan nggak ngerti. Lebih baik kalau buat saya harga itu relatif, yang penting lebih mahal tapi masih masuk akal ya. Yang penting saya bisa percaya sama tokonya. Ya, saya diservis dengan baik. Misalkan saya chat, balasnya nggak jutek nih. Saya tanya, balasnya sopan. Nah, itu juga buat saya apa ya, itu menjadi faktor yang membuat saya itu kepingin beli di sebuah toko, bukan hanya harganya murah ya. Jadi sebagai penjual Anda jangan sampai apa ya, takut untuk memasang harga yang memang lebih mahal ya. Kalau Anda yakin saya bisa kasih servis yang lebih bagus ya, packingan saya bagus, pasti aman, dijamin Anda tidak perlu lagi beli bubble wrap, Anda tidak perlu lagi beli mungkin kotak kayu, sudah bisa. Wah, kalau memang sudah seperti itu ya udah, emang harganya emang lebih mahal. Kalau dipikir-pikir kan gini juga ya, bagi penggemarnya iPhone mungkin ya, iPhone ini kan HP dengan spek yang gak terlalu tinggi, harganya mahal, tapi emang bagus barangnya gitu ya, desainnya cantik, kalau dipakai ambil foto bagus ya, mereka berani jual mahal. Nggak mungkin Steve Jobs berpikir mungkin ya kalau waduh ini apa namanya, merek apa ya kira-kira ya, mungkin yang udah nggak terlalu keluar, mungkin Nokia deh. Aduh, ini Nokia ini jualnya 2 juta, saya jualnya 18 juta. Waduh, nggak bisa ya, nanti nggak laku, saya jual 1.800.000. Nggak mungkin Apple jadi perusahaan terkaya ya. Jadi jangan khawatir kalau soal harga, yang penting apa yang Anda berikan harus punya nilai lebih ya buat konsumen. Bukan dari produknya aja, bisa dari layanan, bisa dari packing dan lain-lain. Oke? Nah, sekian 5 tips yang akan saya bagikan, yang saya telah bagikan ya. Saya sudahi sampai di sini dulu. Ini sebetulnya adalah bagian pertama dari apa ya, series ya, playlist yang akan membahas banyak tentang bagaimana cara jualan online. Untuk pertama memang saya tidak bahas masing-masing secara dalam, tapi untuk next tipsnya saya akan bahas jauh lebih dalam. Misalkan kalau soal marketplace, saya akan benar-benar bahas kalau misalkan jualan di Shopee ini bagaimana sih, jualan di Tokopedia ini bagaimana sih, kalau di Lazada ini bagaimana sih, mungkin gimana caranya pakai tools, mungkin seperti caranya ngiklan atau banyak yang saya rencanakan, saya tidak mengingat semuanya. Tapi ini adalah salah satu usaha dari Admin Cerdas supaya bisnis online kamu bisa maju. Oke, sekian tips-tips dari saya. Hopefully bisa membantu jualan online kamu. Selamat berjualan, silahkan dipraktekkan tipsnya, dan hopefully jualan online kamu menjadi jauh lebih sukses.